Jadi di video ini berarti gitu ya, branding adalah reputasi kayak gitu ya. Ya. Biar mudah dipahami oleh Benar. kita semua. Benar. Kadang kalau ngomongin UMKM nih Jis, kan luas banget gitu ya. Nah dan kalau kita memikirkan hal-hal yang kecilnya seperti ya pedagang asongan, pedagang apa yang ditanggung kayak gitu. Itu perlu nggak namanya branding gitu? Atau hal yang lebih luasnya gitu, UMKM itu perlu nggak sih yang namanya branding gitu? Perlu banget. Perlu banget? Perlu banget. Di level paling mikro bahkan. Di level paling mikro bahkan? Di level paling mikro. Kayak tadi pedagang yang gerobakan atau ditanggung atau keliling. Bahkan itu pun perlu itu branding? Perlu branding. Oke. Nah banyak juga tuh coach-coach yang bilang UMKM nggak perlu branding kata gitu. Oke. Gak tepat itu sebenarnya. Oke. Tepat atau salah lah, bisa bilang salah lah. Sebetulnya kalau yang mau kamu maksud itu ibaratnya sebetulnya bisnis apapun, sekecil apapun sebetulnya perlu branding itu. Perlu branding. Oke. Dan branding bakal terbentuk sendiri gitu. Oke. Bahkan ketika kita tidak mau branding pun branding terbentuk sendiri. Tanpa sadar. Iya. Oke. Karena banyak orang yang sebenarnya nggak paham nih branding itu apa. Sehingga orang mikirnya branding itu sesuatu yang mahal. Kayak contoh misalkan bikin logo, bikin misalkan desain kemasan. Nah itu kan ketika diterapkan, masa pedagang keliling harus pakai logo gitu. Iya. Kan gitu kan kita mikirnya. Jadi masa pedagang dorongan gitu ya harus pakai logo terus pakai kemasan yang bagus gitu. Ya. Nah sebenarnya bukan itu gitu. Branding itu bukan itu. Bukan. Itu hanya sebagian kecil dari branding gitu ya. Ya itu salah satu langkahnya lah, untuk. Cuman untuk branding itu sendiri itu bukan itu. Oke, bukan branding secara utuh itu tuh ya. Iya, kalau misalkan ada orang bilangnya mungkin pedagang asongan atau pedagang keliling tidak perlu logo. Nah itu mungkin masih masuk tuh. Tapi kalau nggak perlu branding, nah itu parah itu, salah itu. Ya. Jadi kesannya ini jadi menyamakan antara logo dengan branding gitu ya. Iya. Padahal logo itu bukan branding gitu kan. Iya. Logo itu hanya bagian kecil dari branding. Benar. Branding utuhnya lebih luas gitu ya. Iya. Oke. Ada yang mengartikan branding itu logo nih. Ada juga yang mengartikan branding itu iklan. Itu lebih parah lagi. UMKM gak perlu iklan yang berbayar yang puluhan juta kan gitu. Iya. Ya benar itu. UMKM gak perlu iklan, benar. Ya. Perlu iklan yang mahal-mahal. Buat apa nih yang apa namanya? Pedagang keliling. Pedagang keliling yang ditanggung atau yang didorong itu iklan buat apa gitu kan? Iya, buat apa iklan? Misal ngeluarin 10 juta buat iklan. Nah itu gak perlu, bener. Tapi kalau untuk pedagang keliling butuh branding, butuh gitu. Butuh. Nah iya. Oke. Nah banyak banget yang salah mengartikan si branding ini. Terus ada lagi yang mengartikan branding itu jualan lah gitu. Branding itu jualan? Iya, jualan, marketing itu branding. Kayak proses nawarin produk, nawarin jasa, jualan produknya itu teh branding gitu ya, image-nya. Iya. Oke. Atau misalkan kita ikut buka booth lah, misalkan buka booth di event mana gitu. Ini mah buat branding kan gitu. Oh iya. Sebenarnya kurang tepat sebenarnya itu, karena ya itu kan jualan gitu. Bener. Kalau disebut marketing mungkin masih bisa mirip-mirip lah, tapi jualan itu proses jualan gitu. Ikut booth, kita buka stand, buka booth di event mana misalkan. Itu jualan gitu, bukan branding gitu. Oke. Nah terus branding ini apa kan gitu kan? Ya, jadi branding itu apa nih? Nah branding itu sebenarnya sesuatu yang dibentuk oleh konsumennya nih. Sesuatu yang dibentuk oleh konsumennya? Iya. Bukan oleh si penjualnya? Bukan oleh si penjualnya. Oh gitu? Iya. Loh kok gitu? Emang begitu. Ibaratnya kan gini, tadi kalau misalkan kita pedagang nih. Iya. UMKM. Ya. Tapi udah
modalnya ataupun bisnisnya udah mulai naik nih. Logo bisnisnya gitu. Ya. Logonya itu misalkan logo yang metal misalnya. Ya. Kita pengen ngasih image ke konsumen bahwa kita ini bisnisnya metal gitu ya. Ya. Baju, misalkan jualan baju gitu. Benar. Ya. Bajunya itu yang hardcore, yang tengkorak misalnya kayak gitu. Nah kan kita yang ngasih ngasih image nih ke konsumen. Sehingga konsumen ini mah metal gitu. Ya kita itu mengatur kita pengen dilihat apa gitu. Oke. Kan gitu. Jadi sebenarnya gini, branding itu kan apa yang dirasakan konsumen gitu terhadap bisnis kita. Nah, kita pengen dirasakan seperti apa oleh konsumen kita nih. Sehingga ya kita melakukan tadi, misalkan kita pengen dianggap sebagai brand yang metal, yang horor gitu. Sehingga desain logonya horor, metalan gitu ya. Produk-produknya juga temanya yang gelap-gelap, yang tengkorak. Ketika si konsumen itu ini mah bisnis baju metal misalnya gitu ya, berarti berhasil ya. Berhasil. Ibaratnya ketika dia sudah memberikan penilaian seperti itu, berarti sudah terbranding nih bisnisnya ini metal gitu ya. Iya, benar. Usaha dari kita sebagai penjual gitu ya, kita mah hanya bagaimana si konsumennya ini menilai bisnis kita ini metal. Tadi bener. Visualnya. Jadi hanya mengarah-arahkan aja gitu ya. Kita tuh mengarahkan konsumen nih. Kita tuh pengen dilihatnya kayak apa gitu. Iya. Nah, yang kita bisa kontrol itu. Iya. Hal-hal visual kayak gitu. Tapi brandingnya sendiri adalah citra orang ngelihat bisnis kita apa. Karena banyak juga nih ya, kalau tanpa teman-teman sadarin, banyak UMKM atau bisnis kecil lah ya, itu terbranding tanpa dia branding gitu. Iya. Dalam artian misal bakso paling enak di Bogor misalkan, ada bakso namanya bakso Pak Kumis misalkan. Udah beli bakso ke Pak Kumis aja yuk, enak paling enak di sini misalkan. Sering banget kita menemu kondisi seperti itu kan. Pas kita datang ke lokasinya, boro-boro ada logo gitu. Bannernya aja kan pakai teh pucuk gitu. Sponsor lah. Iya. Gambar besarnya semuanya teh pucuk, nama bakso Pak Kumisnya cuman bakso Pak Kumis gitu ya. Tapi gambarnya malah teh pucuk gitu ya. Sering banget kayak gitu. Kecil di bawah biasanya. Iya. Jadi itu kan sebenarnya hibahan itu. Iya. Dari teh pucuk, misalkan mau nggak saya bikinin spanduk misalkan gitu. Iya, teh pucuk sebetulnya ngiklan gitu kan. Iya, sebenarnya ngiklan gratis itu gitu. Cuman dikasih tambahan nama dari pemilik baksonya gitu. Bener. Nah gitu. Jadi kata orang nih, rekomendasi orang misalkan tempat makan ini enak, ayo. Taunya ketika kesana baru-baru branding gitu kan. Ya bahkan di tingkat visualnya aja dia nggak ada gitu ya. Iya, di tingkat visualnya nggak ada gitu. Malahan teh pucuk gitu ya. Malahan teh pucuk gitu. Kenapa kita nggak nyebutnya bakso teh pucuk gitu. Iya. Malah bakso Pak Kumis yang enak di Bogor ya. Nah itu kan membuktikan bahwa logo itu kan bukan branding gitu. Tapi apa ya, si branding ini mencakup keseluruhan sebenarnya. Mencakup keseluruhan. Mulai dari produknya. Mulai dari tempatnya. Gitu. Terus misalkan pelayannya itu. Jadi contoh misalkan yang gerobakan deh, misalkan mie ayam gerobak nih. Aduh pengen mie ayam nih, nanti deh jam 2 soalnya yang enak tuh datangnya jam 2 misalkan. Padahal jam 12 tuh ada juga yang datang tuh. Gerobak mie ayam sebelumnya gitu. Datang mie ayam 1 jam 12. Karena kita branding si mie ayam 1 ini kurang nempel di kepala kita ya. Akhirnya kita pengennya yang kedua aja gitu. Iya, misalkan kalau di tempat saya tuh ada namanya itu Mas siapa saya agak lupa, istri saya tuh yang sering beli banget. Mie ayamnya itu dia keliling. Dan ya banyak kan tadi yang mie ayam tuh di tempat yang lain yang bahkan diem gitu ya, stay gitu ya. Kan banyak gitu. Tapi istri saya memilih yang keliling. Mie ayam yang keliling ini gitu. Dari pelayanannya itu ramah, terus dia gerobaknya bersih gitu. Ditambah dikasih ada pangsitnya kayak gitu.
Sausnya juga saus yang bukan apa namanya? Saus biasa lah. Gitu yang lumayan agak mahal lah, kayak beli bis kayak gitu kan lumayan mahal kayak gitu dan enak. Jadi semua image itu yang tadi gerobaknya bersih. Ya. Si masnya ramah. Ya. Kemudian pakai sausnya mahal. Ya. Ditambah ada pangsitnya. Ya. Berarti kan ini kayak proses semuanya ini berakumulasi. Benar. Terbranding lah kepada istri saya. Ya. Di dalam otaknya tuh bakso si mas ini mah begini. Ya. Kayak gitu ya. Iya benar gitu. Jadi itulah branding kayak gitu ya. Itulah branding. Sehingga kita ingatnya wah yang enak tuh yang itu gitu. Sehingga kita nggak mau beli yang lain gitu. Iya. Jadi kelebihan itu menjadi menutup yang lain gitu ya. Benar menutup yang lain. Nah itulah branding. Karena si branding ini ada yang bilang gini, kalau kita jualan capek gitu. Contoh misalkan kalau kemarin saya nonton videonya Panji. Panji Pragiwaksono. Misalkan ada orang yang jualan sendal kulit nih. Apa orang ditanggung gitu kan, bawa, ayo mau beli gak sendal nih, saya ada sendal kulit nih, warna coklat ada warna hitam, ayo ada mau beli gak? Itu kan capek, kita nawar-nawarin capek kan? Iya. Tapi ketika kita membranding diri, misalkan kita sebisa mungkin nih produknya bagus, habis itu kita kasih nama, kasih merek, misalkan nama sendalnya apa ya, misalkan sendal Yongki misalkan, karena kualitasnya bagus, orang banyak yang suka gitu ya. Lama-lama orang-orang tuh nyari, saya mau beli sendal Yongki nih gitu. Orang datang ke toko Yongki karena pengen beli Yongki gitu. Iya. Sendal Yongki ini dia di mata konsumen gitu ya. Ya. Sudah melekat gitu ya. Sudah melekat. Misalkan bagus, dari desainnya bagus, terus misalkan bahan-bahannya misalkan kuat, awet. Ditambah juga namanya mudah diingat ya. Ya Yongki misalkan. Ya orang di antara misalkan toko Yongkinya ada di mall nih. Ya kita langsung aja nyari toko Yongki walaupun kita melewati berbagai toko sendal juga gitu. Karena dari awal kita saya pengen beli Yongki gitu. Iya. Kalau saya kan suka naik gunung tuh ya. Brand-brand lokal itu kan ada kayak Eiger. Ada Consina. Ada Ray, kayak gitu dan lain sebagainya lah ya. Nah pilihan saya itu pasti nggak jatuh ke ini Eiger. Kenapa kalau tuh? saya? Karena budgetnya nggak cukup. Kalau itu masalah budget gitu kan. Iya. Nah karena yang dua ini Consina sama Ray nih yang paling dua ini gitu yang masuk di budget saya. Jadi secara dia mengimagekan kayak gitu. Yang saya tangkap gitu ya, branding yang saya tangkap adalah kualitasnya oke, kemudian harganya murah. Yang dua ini, yang Consina atau yang Ray gitu. Jadi kalau kayak saya gitu beli sepatu pasti Ray misalkan karena dia desainnya bagus nih, warna-warnanya bagus, desainnya bagus, harganya murah gitu. Terus udah teruji lah sama saya gitu, ability-nya kuat, misalkan kayak gitu ya. Kalau beli tas saya belinya Consina kayak gitu, tasnya enak, empuk dan sebagainya kayak gitu. Dibandingkan merek lain yang mungkin mahal ya. Dibandingkan dengan merek Eiger, oke misalkan kualitasnya sama, saya rasain kualitasnya mirip nih sama nih. Tapi harganya waduh yang ini jauh. Benar. Bisa beda misalkan. Yang satu 500.000, yang satu 1 juta gitu kan. Iya. Tapi karena ya pengennya sih yang branded gitu kan. Ya. Buat gaya yang branded Eiger kan. Iya. Kan. Tapi karena budgetnya nggak cukup. Nyari alternatif. Dan image yang nempel itu pada saat itu adalah Consina atau Ray kayak gitu lah ya. Iya. Seperti itu branding yang diterapkan oleh dua merek ini kan kayak gitu. Benar. Yang saya tangkap gitu ya. Ya iya gitu benar. Jadi si branding itu apa yang konsumen lihat gitu dari bisnisnya apa nih. Consina saya tahu juga nih Consina nih memang khusus untuk outdoor kan gitu. Khusus untuk adventure gitu. Ya nggak ragu lagi maksudnya dibandingkan dengan merek lain yang bukan outdoor mungkin. Iya.
lebih kuat yang outdoor gitu. Udah peruntukannya kan gitu. Iya. Nah jadi itu dari level paling bawah sampai level atas juga sama. Butuh branding gitu. Bahkan kalau teman-teman nggak nge-branding nanti ke branding sendiri gitu. Iya. Nah si branding ini nggak cuman positif nih. Oke. Bisa negatif juga. Bisa negatif juga. Misalkan tukang seblak yang ini mah gak enak kan gitu. Akhirnya terbranding tuh. Benar. Duh saya kapok beli bakso di sini misalkan. Benar. Saya kapok beli snack ini. Isinya kok sedikit misalkan. Iya sih. Itu jadi branding itu ya yang dirasakan konsumen. Makanya hati-hatilah. Ya ibaratnya kan sebetulnya branding itu yang dirasakan konsumen. Tapi kita sebagai penjual juga bisa mengupayakan gitu ya. Mengusahakan supaya sesuai nih. Saya ingin image-nya ataupun yang dirasakan konsumen itu adalah brand saya itu bagus. Harganya terjangkau kayak gitu ya. Terus pelayanan ramah, friendly banget lah misalnya kayak gitu ya. Nah kita itu ingin konsumen menangkap hal itu misalnya kayak gitu ya. Kalau itu konsumen menangkap hal itu berarti kita tepat nih ya melakukan ibaratnya apa ya langkah-langkah brandingnya kayak gitu. Tapi branding itu sendiri adalah konsumennya yang menangkap kayak gitu ya. Kalau sesuai dengan langkah-langkah kita pas gitu ya berarti kita udah melakukan langkah-langkah yang benar gitu. Benar. Nah di dalam branding itu kadang nama aja gak cukup. Nama aja gak cukup. Ya karena banyak orang nama yang sama di situ. Benar. Contoh bakso Pak Kumis itu banyak itu. Bakso Pak Kumis mau di kota Karawang, Jakarta. Di level yang Bandung. mikro gitu ya, yang makro bahkan. Itu UMKM namanya banyak yang sama ya. Banyak yang sama. Sehingga butuhlah namanya yang visual. Butuhlah namanya logo gitu. Logo mungkin desain gerobaknya atau desain tokonya. Misalkan dari jauh juga udah kelihatan nih. Cat warna pink adalah bakso Pak Kumis misalkan. Kita dari jauh naik motor, wah itu tuh bakso Pak Kumis sudah dekat kan gitu. Jadi nama aja memang nggak cukup kayak gitu cukup, ya. Butuh visual lagi nih, warna, bentuk, terus ya tanda-tandanya di situ lah. Misalkan apa namanya, kayak logo, kayak lampu. Kita butuh yang seperti itu, nggak cukup gitu. Ditambah itu akan memudahkan ke depannya si visual-visual ini nih. Contoh misalkan ketika buka cabang misalkan. Otomatis orang juga ini kok visualnya mirip sama yang Pak Kumis di Bogor ya? Gitu. Jangan-jangan sama nih gitu. Pas dilihat lagi lebih dekat, wah iya nih sama nih, logonya sama. Berarti buka nih di kota saya. Berarti buka cabang nih di kota saya. Saya mau beli kan gitu. Iya. Itu fungsinya adalah untuk itu gitu. Jadi branding itu mencakup semuanya, termasuk yang tadi mulai dari produk, visualnya segala macam gitu. Keseluruhan lah ya. Ya. Jadi bukan cuman nama misalkan kayak gitu ya, atau cuman gambar logo misalkan kayak gitu. Ya. Atau bukan cuman ngiklan kayak gitu. Bukan cuman ngiklan. Seluruh prosesnya ya. Seluruh prosesnya. Proses dari berbisnis kayak gitu. Sehingga itu memunculkan sebuah kesan. Ya. Dan kesan itu ditangkap oleh konsumen. Benar. Kayak gitu. Dan tangkapan itu jadilah brandingnya. Iya. Kayak gitu. Apakah sesuai harapan kita brandingnya? Ya kalau langkah-langkahnya tepat bisa sesuai harapan kita sebagai penjual. Kalau langkahnya enggak malah tadi negatif ya. Malah negatif. Oke. Dan mampu apa namanya bisa-bisa nggak ada yang beli gitu karena brandingnya jelek. Iya benar. Nah kalau menurut saya kesalahpahaman branding ini karena namanya kalau menurut saya. Oke. Namanya aneh. Kok ada istilah branding lagi gitu. Padahal kan ada kalau secara translate ya brand itu kan merek. Merek ya. Merek, logo. Bingung lah orang-orang jadi bingung lah karena istilah ini gitu. Nah kalau menurut saya mending diganti aja istilah branding ini. Apa jadi apa? Kalau menurut saya yang tepat itu adalah reputasi sih. Reputasi. Branding itu reputasi. Reputasi kan umum juga gitu ya. Kalau kita ngomongin merek, brand adalah merek. Kita pasti mikirnya
merek tuh nama. Nama, iya. Sederhananya nama kayak gitu nama ya. Kan, nama, logo lah. Tapi kalau misalkan reputasi, kita mikirnya jadi luas. Jadi, oh reputasi toko ini apa nih, gitu. Iya benar. Soalnya brand itu tadi merek misalkan kayak gitu ya. Ya. Branding itu kan kata kerja gitu ya. Iya, jadi merek branding bahasa Indonesianya apa tuh? Iya, sedang merek gitu atau apa gitu. Iya, sedang memerek. Kayak ini sedang mengenalkan merek. Kayak seperti itu kan. Iya. Sedangkan mengenalkan merek seperti sedang mengenalkan nama. Iya, orang-orang jadinya apa? Berpikirnya iklan. Iklan ya. Jadi mengenalkan merek gitu. Iya, mengenalkan gitu. merek iklan jadi, ya. Iklan adalah branding. Jadi salah lagi. Sedangkan kalau reputasi, ya reputasi itu keseluruhan. Hasil proses dari tadi kayak iklan, visualnya, namanya yang mudah diingat, pelayannya, akumulasi dari semua itu ya. Semuanya, benar. Itu memunculkan reputasi. Wah, benar. Iya sih. Lebih mudah reputasi sih. Reputasi. Jadi di video ini berarti gitu ya, branding adalah reputasi kayak gitu ya. Biar mudah dipahami oleh kita semua. Benar. Oke. Karena sulit banget mentranslate kata branding ini. Iya. Apa gitu Kalau reputasi berarti semua perusahaan itu perlu yang namanya reputasi. Iya, perlu dong. Perlu reputasi yang bagus. Bener, baik itu dari pedagang yang paling kecil yang dorongan, tanggungan kayak gitu ya. Perlu dong reputasi mereka gitu ya. Perlu. Kayak tadi yang langganan istri saya gitu ya. Mie itu ayam. kan mie ayam yang didorong gitu kan. Ya. Ketika reputasinya bagus, ya laku gitu. Benar. Jadi langganan gitu kan. Benar. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan branding tidak perlu untuk pelaku usaha kecil, coba ganti nama istilahnya tadi. Reputasi. Coba perlu nggak UMKM kecil perlu reputasi nggak? Perlu. Ini memang istilah branding ini mengecoh ini ya. Mengecoh. Kalau diganti reputasi jadinya perlu. Nah, gimana caranya? Ya tinggal ditranslate aja gimana caranya kita membangun reputasi kan gitu. Jadi lebih gampang kan kita. Lebih mudah, lebih terbayar. Iya daripada gimana cara branding. Ngeblank kan di otak kita nih. Tapi kalau kita gimana cara membangun reputasi. Kayaknya hampir semua orang tahu cara membangun reputasi. Bener. Nah. Bener. Seenggaknya mereka bisa langkah-langkahnya reputasi biar bagus nih apa nih. Begini. Tapi kalau membangun branding. Kayak logo nih. Harus ngiklan nih. Iya. Kan kayak gitu ya. Iya benar. Harus iklan puluhan misalnya kayak bener. Gitu. Nah padahal si membangun reputasi ini tinggal lakuin sesuatu yang konsisten. Benar. Misalkan gerobaknya bersih, ya udah harus bersih terus tuh. Benar. Itu sebetulnya sederhana. Ya. Enggak yang mahal harus iklan puluhan juta. Iya. Enggak harus misalkan bikin logo ke studio yang misalkan Kebun Desain yang 1 juta misalnya gitu ya. Iya. Ya karena dia levelnya mikro banget nih. Mikro banget benar. Kalau perlu logo atau tidak itu kan masih bisa debatable ya. Ya masih bisa debatable. Perlu nggak sih bisnis pakai logo misalkan. Enggak just yang ini UMKM kecil. UMKM gerobakan perlu logo nggak sih? Ya bisa debatable ya. Bisa perlu bisa enggak gitu kan. Tapi kalau reputasi mentok itu pasti perlu. Perlu. Bahkan yang sederhana tadi ya. Iya, jadi tinggal lakuin yang konsisten. Misalkan rasanya segini, ya udah. Cocoknya segini, ya udah rasanya tuh segitu terus. Jangan sampai rasanya berubah-ubah tuh. Benar. Misalkan gerobaknya bersih sehingga nanti juga konsumen wah, gerobak ini nih yang bersih, dagang ini nih gitu. Nah, sedangkan untuk logo misalkan ya. Logo terus misalkan kita ambil yang tadi mie ayam misalkan. Nah mie ayam gerobaknya itu misalkan dipilih warna hijau. Ya harus konsisten, gerobaknya warna hijau terus. Gitu. Iya. Penggunaan logo juga sama. Misalkan kita bikin logo bentuknya mie ayam bentuk mangkok misalkan. Logo mie ayam Mas Pram bentuk mangkok. Pakai logo itu terus. Sehingga tadi orang ingetnya itu karena dia konsisten menjalani itu gitu. Iya. Sama kayak membangun reputasi. Iya. Reputasi kan dibangun
atas dasar konsisten melakukan itu terus gitu kan. Iya benar. Nah si visual juga sama, kita harus pakai itu terus gitu selama kita melakukan kegiatan bisnis sehingga konsumen pun ingat gitu. Oh ayam Mas Pram itu warna hijau gerobaknya. Logonya seperti ini gitu. Bener. Nah itu ya teman-teman ya. Jawaban panjang dari sih UMKM branding gitu ya. Jawabannya adalah perlu karena branding adalah reputasi. Ya, gitu. Bener. Sederhananya kayak gitu tuh ya. Jawab sudah itu mah ya. Gimana Jis? Masih ada nggak terkait dengan reputasi ini nih? Udah sih. Terkait dengan branding. Udah ya teman-teman ya. Itu jawabannya ya. Dan kalau misalkan nih Jis, teman-teman pengen branding, salah satu langkahnya adalah dengan punya logo yang bagus. Ya, bisa juga teman-teman order desain. Nah, karena kita juga studio desain, kita bisa bikin logo, kita bisa bikin desain gerobak, dan desain lain-lainnya untuk menunjang bisnis teman-teman. Termasuk iklan bisa juga. Nah, selain itu kita juga membuka bantuan daftar merek ya. Terus bantuan bikin NIB, bantuan bikin PT perorangan gitu. Bisa langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah. Itu ya teman-teman ya, nomornya ada di bawah ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.